Sahabat wanita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai stunting. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai hal itu. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik mengejar harta surgawi. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata stunting yang banyak dibicarakan oleh ibu-ibu khususnya. Stunting ini merupakan gangguan kesehatan pada anak balita. Anak balita yang mengalami stunting badannya pendek atau tingginya tidak normal. Di Indonesia saat ini jumlah anak yang menderita stunting cukup tinggi dibandingkan di negara-negara Asia lainnya. Nah, apa sebenarnya stunting dan bagaimana mengatasinya? Kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Megawati mengenai stunting itu. Dan Dr. Megawati sudah duduk di depan saya. Apa kabar hari ini, Dok? Baik-baik saja, Bu Susi. Dok, anak yang menderita stunting dikatakan berbadan pendek. Nah, sebenarnya stunting itu apa dan mengapa badan anak bisa pendek, Dok? Ya, stunting itu sebenarnya adalah kondisi yang tidak dapat diubah akibat kurangnya nutrisi dan serangan infeksi yang berulang kali selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Oh, nggak bisa diubah, Dok ya? Jadi kondisi yang tidak dapat diubah itu gangguannya pertumbuhan tinggi badan dan juga terhambatnya fungsi kecerdasan anak. Dan ini ya Bu Susi gitu ya, kita harus ingat bahwa ini adalah gangguannya itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan anak. Artinya mulai dari janin. Jadi dari ibu janin ya. Ibu hamil sampai dengan 2 tahun. Oh, begitu. Ibu hamil sampai dengan 2 tahun itu adalah kondisi stunting apabila nutrisinya kurang, juga tinggi badan dibandingkan dengan umur tidak sesuai. Oh, gitu. Iya, dan berbeda loh dengan cebol ya. Oh, beda ya. Beda dia. dengan cebol. Jadi ini gangguannya itu pertumbuhan tinggi badan. Gitu. Yang menyebabkan terhambatnya fungsi. Jadi ada hubungannya dengan otak ya, kecerdasan ya, Dok ya. Iya, kalau balita, jadi kalau lebih dari 2 tahun itu sudah bukan dinamakan stunting Bu Susi, tapi itu adalah akibat dari stunting. Oh, gitu. Jadi yang namanya stunting itu benar-benar kekurangan gizi. Pertumbuhan itu pada sampai umur 2 tahun. Mulai ibu hamil sampai 2 tahun. Oh, gitu. Iya, nah, tadi dokter ulang-ulang katakan itu kekurangan gizi, masalah nutrisi. Nah, bagaimana itu? Apakah itu memang menjadi sebab yang utama? Dan bagaimana nutrisi apa yang menjadi kurang, gizi apa yang kurang gitu, Dok? Nah, kalau kita lihat ya, kita ngomongkan kondisi kurangnya nutrisi dan adanya serangan infeksi itu sebenarnya kita akan melihat yang pertama itu penyebabnya bisa kesenjangan sosial Bu Susi. Jadi maksudnya, secara ekonomi, jadi gitu memang ya. Kekurangan tidak ya. Terpenuhi kebutuhan nutrisinya begitu. Ya. Akses air bersihnya kurang, ada hubungan dengan air, dengan kadar air, gitu. dengan apa-apa nutrisi yang terdapat dalam air. Terus imunisasi. Kan otomatis kalau imunisasinya kurang rendah, angka imunisasinya rendah di dalam satu daerah itu bisa membuat anak itu sering infeksi. Nah, itu menyebabkan stunting juga, ya. Gitu. Terus juga pada remaja yang memiliki anak, masih remaja sudah memiliki anak, itu bisa menyebabkan stunting. Anaknya nanti bisa mengalami gangguan pertumbuhan, gitu loh. Begitu. Ya. Terus ibu hamil dengan anemi. Jadi ibu hamil dengan kekurangan sel darah merah, iya. Kurangnya konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, makanan hewani, kacang-kacangan, kurang gizi. Dan juga ibu yang tidak memberi ASI kepada anaknya. Jadi banyak penyebabnya ya, Dok ya? Penyebabnya banyak ya. Karena kita kan mulai dengan 1000 hari ya Bu Susi. Jadi penyebab dari mulai hamil sampai umur 2 tahun. Nah, ibu hamil itu kan kekurangan macam-macam gizi bisa. Jadi mulai dari situ penyebabnya banyak sekali ya. Kompleks ini ya. Jadi memang ibu hamil juga harus mengerti ini supaya dia tahu
kalau belum siap hamil ya ndak hamil gitu ya dok Iya. ya. Nah tadi dokter katakan bahwa gejala utamanya itu badannya pendek ya, kemudian itu ada hubungannya juga dengan kecerdasan. Nah gejala-gejala secara umum itu apa saja dok dari stunting ini? Ya, jadi yang memang kita katakan stunting yang kelihatan nomor satu adalah terlalu pendek untuk usianya, Bu Susi. Jadi itu ada standarnya ya. Jadi usia misalnya 2 tahun tuh 2 harus tahun. tingginya berapa gitu. Itu ada yang ada ukurannya. Ada dok, ya? ukurannya. Di samping terlalu pendek untuk usianya juga menjadi kurang perform, kurang performa. Jadi dan nggak sesuai dengan usianya gitu ya. Dan memori belajarnya agak berkurang. Biasanya anak gejalanya itu pendiam, jarang melakukan kontak mata atau Diem sering aja. sakit. Oh, nggak bergerak ya, diem aja gitu ya. Iya. Matanya satu arah gitu ya dok ya. Mungkin ya. Begitu ya. Nah, apa saja dampak stunting bagi perkembangan anak ini? Selain tadi dokter sudah bilang itu untuk perkembangan otaknya. Iya. Kecerdasannya. Iya. Jadi memang secara statistik dilihat bahwa ada penurunan IQ, kecerdasannya 6-11 poin, Bu Susi. Pemahaman di sekolah tertinggal 1 tahun dibanding teman-teman sebaya. 1 tahun ya cukup ini ya. Bisa mudah terkena diare, radang paru-paru atau penyakit infeksi lainnya yang mengancam jiwa. Oh begitu ya, banyak sekali ya dampaknya ya. Iya, terus bisa menyebabkan kematian anak karena kekurangan gizi. Oh begitu. Menurut penelitian ini Bu Susi, anak stunting itu besoknya dia, masa depannya, kalau dia bekerja, dia akan mendapatkan gaji 20% lebih sedikit daripada anak yang nggak stunting. Gitu. Ya, kasihan ya. Misalnya seperti ini ya, kalau anak stunting itu mau masuk jadi tentara, jadi polisi, itu otomatis kan ada standar tinggi badan, itu sudah nggak masuk. Nggak masuk. Iya betul. Pragawati. Nggak masuk. Pramugari ya, Pragawati juga ya. Bahkan pegawai bank pun ada minimalnya. Iya. Jadi akan merugikan dia nanti pada waktu dia usia dewasa, pada waktu dia harus mencari pekerjaan karena pendek. Banyak hal yang tidak bisa dia masukin. Jadi tentara nggak bisa, jadi polisi nggak bisa, jadi pramugari nggak bisa, jadi apalagi pragawati juga nggak bisa kan, harus tinggi atau pragawan nggak bisa gitu ya dok ya. Iya. Jadi memang ini dampak stunting cukup cukup memprihatinkan dan mengerikan untuk anak-anak ya, apalagi kalau dihubungkan dengan masa depannya ya. Iya. Cukup ini. Jadi begini Bu Susi, jadi masalah stunting di dunia itu pernah juga dialami oleh bangsa Korea. Nah, setelah mereka tahu, mereka melakukan segala upaya dalam waktu 20-30 tahun itu bisa nambah tinggi badan sekitar 6-10 cm orang Korea itu. Sekarang sudah nggak pendek-pendek gitu. Iya. Mungkin kita ingat kalau orang Jepang zaman dulu kan selalu pendek-pendek. Itu sudah dalam waktu berapa puluh tahun, memang lama waktunya. Jadi memang harus ada satu penanganan yang baik ya. Untuk Indonesia terutama nantinya. Kalau Indonesia secara nasional, secara menyeluruh harus tangani dengan baik ya. Iya. Sampai ke pelosok-pelosok ya dok ya. Nah dokter tadi katakan bahwa itu tidak bisa diubah. Nah terus menangani stunting ini bagaimana supaya dampaknya itu bisa berkurang gitu dok? Jadi stunting itu sebenarnya bisa ya ditangani sesuai dengan penyebabnya Bu Susi. Begini. Selama yang ibu hamil ini dipantau dengan baik, misalnya nih ya, oh ibu hamil ini anemi, udah kelihatan nih anemi, cepat-cepat diberi obat untuk penambah darah. Oh ibu hamil ini kurang gizi, cepat-cepat diperbaiki gizinya, diperbaiki gizinya. Itu akan bisa istilahnya mengobati stunting, artinya mencegah stunting untuk kedepannya. Dan anak-anak ini Bu, sebenarnya ada cara untuk mencegah itu dengan cara ada ukuran. Jadi nanti di dalam rumah tangga itu mereka tahu. Jadi kalau misalnya nih anak saya 6 bulan harusnya berapa senti, kan begitu. Masih gini. Berarti ada sesuatu yang kurang. Nah itu masih bisa diperbaiki pada 1000 hari pertama. Pertama itu masih bisa. Masih ya, bisa. Ya? Kalau sudah lewat itu kita perbaiki pun hasilnya kita tidak tahu. Ya sudah jadi stunting itu ya berarti ya. Anak yang pendek kemungkinan itu ya. bisa, tapi kemungkinannya itu kecil. Tapi kalau dalam waktu 1000 hari ini diperbaiki, kemungkinan
tahu-tahu nanti setelah 2 tahun beres. Begitu ya. Iya. Oh, itu harapannya seperti itu ya, Dok, ya? Harapannya seperti itu. Jadi sebenarnya obat dinamakan obat ya nggak ada ya. Adanya bagaimana cara mencegah, menangani. Jadi misalnya nih pencegahan nih. Oh, kelihatannya ini di dalam satu desa ini ketahuan anak-anaknya pendek-pendek semua. Nah, oh ternyata ini sumber airnya tercemar pestisida. Apalagi nih di daerah pertanian seperti kota, misalnya Kota Batu begitu ya, pertanian. Nah, itu bagaimana sumber air bersih dijaga supaya tidak tercemar oleh pestisida. Betul Nah, gitu ya. gitu lingkungannya, air bersih, imunisasinya, itu cara menanganinya. Seperti itu ya. Jadi itu penelitiannya sangat kompleks ya. Dari air, dari nutrisi, semua, dari kesehatan lingkungan, WC, septic tank di dalam rumah, iya kan? Macam-macam. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongkan stunting ini Bu Susi ya, penanganan itu tidak bisa 1-2 hari. Penanganan itu paling sedikit 3-5 tahun. Gitu ya. Dan 3-5 tahun itu harus dilakukan bersama-sama di dalam satu daerah. Betul. Dan itu pun hasilnya penurunannya mungkin angka stuntingnya mungkin penurunan tidak banyak. Tidak banyak ya, tapi terus harus dilakukan ya, Dok ya. Supaya nanti makin hari atau makin tahun makin banyak. Nah, sekarang ini bagi wanita lah katakanlah yang pingin hamil, tapi untuk mencegah supaya dia tidak memiliki anak yang stunting ini, apa sih hal yang utama yang harus dia lakukan itu? Ya kalau wanita hamil berarti menikah itu harus usia pernikahannya mestinya usia yang cukup. Dia menikah usia cukup, sudah matang 20 tahun ke atas. Betul. Terus kalau dia hamil, ya hamil saja nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia harus rajin untuk periksa hamil. Kontrol ya. Ke bidan ataupun ke dokter kandungan. Kan nanti bisa diperiksa lab segala. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengarah ke stunting atau yang salah gitu ya, kekurangan gizi pada ibu hamil, ini sudah bisa dikoreksi sejak gitu ya. Dini. Jadi gitu. Nanti begitu keluar bayinya nih, bayinya sudah sehat, tinggal 2 tahun berikutnya gitu. Gitu. Ya, itu yang utama yang harus dilakukan. Baik, Dok, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga ini juga berguna bagi pendengar ya, mengenal stunting betul-betul supaya juga antisipasi dan waspada ya, Dok ya, menolong ibu hamil atau ibu-ibu yang mau hamil gitu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan ya, Dok ya. Sampai jumpa Bu Susi. Sahabat, semoga perbincangan mengenai stunting tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang saya sudah siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang stunting yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik mengejar harta surgawi. Sahabat, tahukah Anda seorang pengusaha yang sangat sukses yang memiliki kekayaan sebesar 67 triliun, tetapi dia bilang kekayaan itu tidak ada artinya. Dia sukses mengembangkan bisnisnya yang ia lakukan dengan kerja keras. Tentu kita berpikir, pengusaha adalah orang yang paling bahagia dan paling puas dalam hidupnya. Tetapi ketika ia sekarat, ia mengatakan, "Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan hasrat dan diriku tidak terpisahkan. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merenungi jalan hidupku, kekayaanku, nama dan kedudukan. Semuanya itu tidak ada artinya lagi. Mengejar kekayaan tanpa batas itu
bagaikan monster yang mengerikan. Sahabat, pengusaha yang saya ceritakan tadi bukan satu-satunya orang yang mengatakan bahwa harta akhirnya sia-sia atau tidak ada artinya. Ada banyak orang di dunia ini yang sadar bahwa harta, kekayaan, dan kedudukan seharusnya tidak menjadi tujuan utama hidup seseorang. Karena harta dan kekayaan tidak bisa dibawa mati. Semua akan ditinggalkan di dunia sebagai barang yang tidak ada artinya bagi pemiliknya. Nah, apakah Anda setuju bahwa mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan? Apakah Anda setuju bahwa kekayaan, nama, dan kedudukan itu akhirnya tidak ada artinya? Bagi orang yang saat ini sedang mengejar harta, kekayaan, dan kedudukan, memang adalah penting mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan kedudukan setinggi-tingginya. Bagi orang yang mendewakan harta dan kekayaan, maka mengejar itu adalah penting dan harus. Dan bagi orang yang sangat ingin memiliki harta dan kekayaan yang melimpah, maka hal yang utama dan penting dia lakukan dalam hidup ini adalah mengejarnya sampai mendapatkan semua yang diinginkan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda pikirkan saat ini mengenai harta, kekayaan, dan kedudukan. Saya ingin mengajak Anda, sahabatku, untuk mendengarkan perkataan Yesus dalam Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-21. Tuhan Yesus mengatakan begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sahabat, kita tahu yang dimaksud harta di bumi ialah kekayaan, kedudukan, dan status. Sedangkan harta di surga tentu bukan itu. Harta di surga ialah perbuatan kasih. Nah, mengapa Yesus melarang kita mengumpulkan harta di bumi? Karena harta di bumi akan rusak, hancur, dan lenyap sia-sia. Sedangkan harta di surga, yaitu perbuatan kasih, tidak akan ada yang dapat merusaknya. Perbuatan kasih yang kita lakukan di bumi akan tersimpan di surga selamanya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa di mana harta kita, di situ hati kita berada. Ini artinya, bila tujuan hidup kita mengejar harta, maka dalam hati kita hanya ada keinginan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Bila kita mengejar harta, maka seluruh hidup kita hanya untuk satu pekerjaan, yaitu mengejar dan mengumpulkan harta yang kita inginkan. Bila kita hanya ingin mengumpulkan harta, maka akibatnya Tuhan bukan lagi yang penting dan utama dalam hidup kita. Sahabat, harta kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga melupakan Tuhan dan firman-Nya adalah kesia-siaan. Mengumpulkan harta sampai melupakan Tuhan dan sesama adalah hal yang sia-sia. Karena dalam hidup ini yang terpenting bukanlah harta, tetapi Tuhan dan firman-Nya. Itu merupakan satu-satunya hal yang penting dalam hidup ini. Bila kita mengutamakan Tuhan dan perintah-Nya, maka kita tidak akan gila harta. Bila kita mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita penuh dengan perbuatan kasih yang akan tercatat dan tersimpan di surga. Jadi sahabat, sekarang bukankah kita setuju bila ada orang yang mengatakan bahwa mengejar harta tanpa batas adalah sia-sia?
Atau setujukah kita bila harta memang perlu, tetapi kita kumpulkan secukupnya saja bagi kebutuhan kita? Maka, bila saat ini kita sudah memiliki harta yang banyak, cobalah berbuat kebaikan dengan harta yang kita miliki. Kita bisa melakukan perbuatan kasih dengan harta, kedudukan, dan status kita. Nah, sahabat, bila saat ini dalam hati Anda ada keinginan yang besar untuk mengejar dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingatlah bahwa harta yang Anda peroleh akan menjadi hal yang sia-sia dan tidak ada artinya kelak. Sebaliknya, mulailah mengumpulkan harta di surga dengan beribadah dan menyembah Tuhan yang menciptakan Anda. Dan mulailah membaca apa yang difirmankan Tuhan dan lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Maka Anda akan bisa mengumpulkan harta di surga melalui perbuatan kasih Anda kepada Tuhan dan sesama. Janganlah kita hidup untuk mengejar harta, tetapi marilah kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Itu harta surgawi yang harus Anda dan saya kejar. Tuhan memberkati Anda. Sahabat Wanita Berpengharapan, sayang sekali selesai sudah acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga sajian kami hari ini juga bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777-386. Saya ulangi lagi, Anda bisa menghubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.